فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadits. Apa faedah yang kita ambil dari hadis ini? Al-ula wujubu taghsilil mayyit. Wajibnya memandikan jenazah. Wa annahu fardhu kifayah. Dan bahwasanya memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Iya. Karena apa? Dalilnya adalah wajib tadi. Bahkan orang yang dalam keadaan suci, dalam keadaan haji pun dia tetap dimandikan, apalagi yang bukan haji istilahnya. Maka ini adalah fardu. Yang kedua, jawazu ightisalil muhrim. Boleh orang yang ihram itu mandi. Kama sabata dzalika fi hadits Abi Ayyub, sebagaimana itu telah sahih dari hadis Abi Ayyub. Bagaimana maksudnya? Yang tidak mandi saja dia yang tidak mampu mandi saja dimandikan, apalagi yang dia masih hidup. Berarti apa? Dia boleh untuk apa? Mandi. Dan ini telah dilewati di dalam apa? Pembahasan Bulughul Maram. Yang rajih adalah orang yang ihram dalam sekian hari itu boleh dia mandi. Tidak ada dalil yang melarang bahwasanya melarang untuk mandi harus dia sampai hari tasyrik itu tidak mandi, enggak ada itu. Boleh dia mandi setiap hari. Yang penting apa? Tidak kemudian memakai apa? Wewangian selama dia masih ihram. Adapun kalau ketika akan ihram, ketika akan melakukan talbiyah, maka boleh dia memakai minyak wangi. Tapi setelah itu jangan sepanjang ihramnya. Kemudian yang ketiga, al-i'tina binadzafatil mayyit, yaitu kita harus memperhatikan kebersihan jenazah, wa tangqiyatih, dan pembersihan badan dia. Jangan biarkan masih ada kotoran-kotoran atau apa-apa yang melekat di badan dia yang akan mengurangi kebersihan badan dia. Id amarahum an yaj'alu ma'al ma'i sidra. Buktinya apa? Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menjadikan adanya sidr, adanya daun bidara bersama dengan air. Padahal air sendiri adalah munaqi, adalah pembersih, pensuci. Ternyata Rasulullah suruh tambah lagi dengan daun bidara. Yang keempat, anna taghayyural ma' bitahirat la yukhrijul ma'a an kaunihi mutahhiran li ghairihi. Berubahnya air dikarenakan benda-benda suci ini tidak mengeluarkan air dari keadaan dia sebagai pensuci untuk yang lain. Tayyib. Ini telah dibahas bahwasanya dia perlu apa? Perlu ditafsil, perlu diperinci. Kalau dia itu tidak keluar dari sifatnya sebagai ma', sebagai mutlaqul ma', maka ini tidak apa-apa. Seperti apa? Air yang dicampur dengan apa? Dicampur dengan daun bidara yang telah ditumbuk. Secara umum kalau daun bidaranya tidak terlampau banyak dan ma'ruf kalau dipakai oleh orang yang memandikan jenazah, ini airnya tetap tampak sebagai air. Adapun kalau dia itu dicampur dengan deterjen sampai apa? Sampai deterjennya yang menang, yang terbentuk adalah betul-betul air sabun, maka ini dia tetap suci tetapi tidak mensucikan. Kalau apa? Kalau ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk mandi janabah atau untuk wudu. Tapi kalau sekedar orang mandi boleh, tidak masalah. Karena sekedar mandi ini terserah dia, mandi-mandi yang sifatnya adalah untuk membersihkan diri. Tidak harus dengan mutlaqul ma', air yang mutlak. Tayyib. Ila kaunihi tahiran. Sampai kepada keadaan dia tahiran bidzatih. Sampai dia itu masih suci secara zatnya tapi tidak lagi mensucikan. Nah ini jayid, ada tambahan kalimat ini. Selama dia masih suci dan mensucikan boleh, tapi kalau dia masih suci tetapi kemudian tidak lagi mensucikan, kapan dikatakan tidak mensucikan? Kalau dia keluar dari sifat sebagai air, sudah bercampur. Istilahnya jadi apa itu? Kalau dia terlalu banyak campur dengan kopi ya ma'ul qahwah, kalau bercampur dengan teh ya ma'us syai, yaitu tidak betul-betul air lagi. Tapi sudah apa? Sudah muqayyad, istilahnya ma'un muqayyad. Kama huwal masyhur min madhhabi Ahmad. Sebagaimana itulah yang terkenal dalam mazhab Imam Ahmad. Tayyib balis sahih, tetapi yang benar annahu yabqa tahiran bi dzatihi mutahhiran li ghairihi. Tapi yang betul dia itu tetap apa? Suci pada zatnya dan mensucikan yang lain, kata dia. Tapi yang betul adalah apa? Mazhab Imam Ahmad yang dia nukilkan tadi. Maka tidak boleh kita berwudu dengan berwudu dengan nabit. Dan ini adalah pendapat jumhur, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Walaupun nabit ini bahan dasarnya air juga, tetapi dia bukan lagi air murni, dia sudah menjadi
campuran perasan anggur barangkali atau yang lain-lain, walaupun tetap ada airnya. Tapi kalau sifat airnya sudah kalah, walaupun bendanya benda yang suci, maka tidak lagi boleh untuk berwudu. Tidak boleh lagi untuk apa? Mensucikan. Kalau wa'ih dari riwayata ini anil imami Ahmad, salah satu dari pendapat Imam Ahmad. Yang kelima, wujubu takfinil mayyit. Kita wajib mengkafankan jenazah. Wa annal kafan muqaddamun ala haqqil gharim. Dan mengkafankan jenazah ini lebih didahulukan daripada hak orang yang meminta pembayaran hutang. Wal wasi, dan juga hak orang yang diberi wasiat. Wal waris, dan orang yang mewarisi nantinya. Ya, ini adalah hak khusus untuk apa? Jenazah diambil dari harta dia. Baru nanti lihat masalah hutang, masalah wasiat, dan masalah sisanya untuk warisan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.